Gak percaya aku sama Islam, apalagi orang-orang Islam, karena aku tidak melihat rahmatan lil alamin. Katanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Di mana rahmatan lil alaminnya? Lu orang apa nggak kepanasan gitu kan? Gua yang pakai bajunya begini aja gerah gitu kan. Aku anggap orang gila gitu, orang gila aku bilang. Menganggap muslim tuh muslimah ya, muslimah itu gila itu. Ya itu qadarullah. Begitu aku ke rumah beliau sedang melantunkan bacaan ayat suci Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku Amoy, rumah di Bogor. Kebetulan kita punya, saya ya sekarang ini aktif di salah satu komunitas mu'alaf yang kebetulan alhamdulillah salah satu pendirinya juga saya, yaitu di PAMI, Persaudaraan Al-Ihsan Mu'alaf Indonesia. Ya, oke. Ini flashback ya, cerita di masa lalu ya. Udah lama banget sih sebenarnya. Dulu tuh aku di Tanjung Pinang. Tinggal di Tanjung Pinang, ya di Kepri ya, Kepulauan Riau. Pada saat itu memang kondisi keuangan, jadi bedanya adalah kenapa aku tertarik Islam justru pada saat keuangan atau ekonomi aku tuh lagi sangat down, nyungsep, bukannya down lagi, tapi nyungsep, gitu. Kenal dengan salah satu ustadz ya qadarullah. Jadi justru di saat aku sedang dalam titik terendah aku dipertemukan. Awalnya aku nggak tahu kalau beliau adalah seorang alim ulama di sana, gitu. Dari beliau aku mendapatkan bantuan, gitu. Yang memang tanpa aku sengaja. Jadi awal itu aku punya uang, anak terakhirku ya, si kecil banget, masih butuh susu pada saat itu. Itu uang aku hanya ada 15.000 rupiah. Itu di zaman itu ya. Aku jalan kaki supaya uang 15.000 ku itu tidak terpakai. Maksudnya tidak berkurang untuk kalau aku naik ojek atau naik angkot itu kan berkurang uangnya. Masuk ke salah satu minimarket, ternyata uangku gak laku. Nah, pada saat itu salah satu merek susu ya, yang tidak perlu aku sebutkan, itu ternyata harganya lebih dari 15.000. Disitulah di satu titik itu aku udah keluar, udah lemes. Yang aku pikirin anak aku kan, anak aku gak bisa nyusu, gimana nih? Sampai katanya karena aku juga lupa ya pada saat itu. Jadi bertemu dengan salah satu orang gitu, dia menemukan aku di jalan itu, katanya pikiran aku udah kosong. Sampai dia tanya, ibu mau kemana, ibu rumah di mana, aku udah ngeblank. Otakku udah ngeblank. Mungkin udah nyaris gila kali ya. Bisa nyaris gila gitu. Ya itulah titik terendah aku, menurut aku ya. Nah, justru dari beliaulah aku tahu tentang orang Islam yang ternyata menurut aku tuh, mungkin ini ya yang dibilang katanya gitu kan, Islam itu cinta damai gitu ya. Jadi beliau itu tidak memandang siapa, agamanya apa, aku siapa gitu kan, dari mana, enggak. Jadi kemanusiaannya itu yang sangat tinggi gitu. Dia bawa aku, dia selamatkan aku, andai kata pun aku diketemukan oleh orang yang tidak baik gitu kan, mungkin ya aku juga mungkin akan mendapatkan pelecehan yang nggak baik lah gitu. Tetapi disitulah Tuhan tuh mendatangkan malaikat tak bersayap. Itu menurut aku, malaikat tak bersayap. Dia yang menyelamatkan aku. Dia bawa aku ke
Kalau di sana tuh namanya rumah sehat ya. Kalau di sini tuh kayak apa ya? Bukan klinik sih. Jadi dia tuh kayak ruqyah, terus ada kayak bekam gitu-gitulah. Rumah sehat namanya. Dibawa ke situ. Sampai aku dikasih air, baru aku sadar. Aku ada di mana gitu. Dan beliau bertanya nama aku siapa, terus rumahku di mana. Alhamdulillah pertemuan aku itulah yang membuat aku tertarik gitu. Bisa. Iya, tertarik. Dan ada satu kejadian tuh pada saat sebenarnya awalnya tuh aku datang ke rumah beliau itu ingin mengucapkan terima kasih. Karena dia belikan aku susu itu dus yang paling besar. Gitu loh Mas. Sampai ya lumayan lah gitu. Ya itu menurut aku tuh memang Allah tuh kasih aku orang, dia datangkan orang yang pada saat itu memang aku butuhkan. Gitu. Sampai satu saat aku mau ucap terima kasih ke beliau. Aku ketok-ketok rumah beliau. Tapi beliau kencangkan tuh. Mungkin sedang sholat pada saat itu. Jadi dia kencangkan bacaan sholatnya. Nah di situ kayak ada apa ya? Ada satu rasa yang belum pernah aku rasakan. Saya kan belum paham pada saat itu. Ada satu perasaan tuh hatiku kok. Jadi kalau aku membayangkan tuh aku ada di pinggir pantai sedang menikmati deburan ombak. Ada kedamaian gitu. Yang dulu tuh gak pernah aku dapat ya. Gitu Mas. Ya. Lalu kan tadi sudah tertarik pada Islam. Belum. Oh belum? Belum. Tertariknya di mana? Di titik mana? Belum tertarik pada saat itu. Baru kenal aja? Baru, belum kenal juga. Jadi baru merasakan ada sesuatu, ada something gitu yang kok rasa apa nih gitu loh ya. Jadi belum pernah kan aku merasakan rasa yang itu. Kedamaian, ketenangan gitu loh. Yang belum pernah aku rasakan gitu. Belum, iya sebelumnya gitu. Lu tertariknya di mana? Kok bisa, artinya kan kok bisa sedekat itu misalkan dengan Islam? Iya. Di situ aku dipertontonkan itu semua perbuatan-perbuatan aku Mas. Gitu. Itu yang namanya aku nangis tuh sampai kayak ada beban batu yang menghimpit aku loh. Gitu. Terus punya momen berarti tetap belum ke titik tertarik ya? Belum. Aku tuh dulu mungkin termasuk orang yang apa ya, nganggep tuh orang gila gitu ya. Maksudnya gini, kita ini Indonesia ini negara tropis gitu kan. Begitu aku ngeliat gitu kan banyak orang-orang yang pada pakai hijab gitu. Lu orang apa nggak kepanasan gitu kan? Gua yang pakai bajunya begini aja gerah gitu kan. Justru sebel lah gitu. Iya, aku anggap orang gila gitu, orang gila aku bilang. Menganggap muslim tuh, muslimah ya. Muslimah itu gila itu. Kita hidup di negara tropis gitu kan. Notabene-nya panas banget gitu ya. Udaranya, hawanya, tapi kalian kok bisa gitu. Dan kalian tuh enjoy gitu loh. Menutupi kepalamu gitu kan. Whatever lah namanya, ada yang bilang hijab, niqab lah segala macam. Alhamdulillahnya pada saat itu aku masih terus ketemu intens ya. Kadang-kadang beliau datang ke rumah untuk ngelihat, ngecek gitu, gimana aku, ya anak-anak gitu, kabarnya gimana gitu kan. Terus pada saat itu aku juga belum tahu kalau ternyata beliau adalah seorang ustadz gitu kan. Alim ulama di agama Islam. Nah, istrinya beliau tuh kasih aku hadiah, gift gitu. Aku nggak tahu tuh, karena terbungkus dengan rapi gitu kan. Begitu beliau pulang, aku buka kan. Aku buka, apa gitu isinya. Aku pikir hadiah itu untuk anak-anak aku. Ternyata hadiah itu mukena. Aku kaget kan, dan mungkin juga yang nggak ada salahnya karena beliau mungkin tidak tahu gitu kalau aku nggak pakai itu. Nah rencananya nanti sore aku mau
ke rumah beliau. Aku mau kembalikan gitu karena aku nggak pakai buat apa gitu. Ya itu qadarullah. Begitu aku ke rumah beliau, beliau sedang melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran yang itu aku mau ketok tapi aku denger gitu kan, kok kayak kesentuh lagi tuh hatiku sehingga kayak orang keranjingan gitu, kayak orang ketagihan gitu kan, asik nih gitu. Terus aku duduk sambil mendengarkan. Ya pokoknya ada satu kenikmatan yang selama ini belum pernah aku rasakan gitu. Pas dengerin itu. Mendengarkan itu membuat aku tuh apa ya, kayak ada yang ketonjok gitu di hati aku tuh gitu. Aku cuma, Tuhan ini apa gitu, Tuhan kenapa dengan saya gitu kan, ini ada apa dengan aku gitu. Padahal aku kan nggak ngerti, aku kan nggak ngerti dia ngapain gitu, bacaan apa yang dia sedang baca gitu kan, sehingga membuat aku kayak gini, apa jangan-jangan nih satu ayat yang membuat aku untuk bisa terbuai gitu, ya kan? Ya maaf gitu karena memang aku dulu ketidakpahaman, ketidaktahuan gitu kan, memang aku juga bukan apa namanya, bukan ayat suci aku gitu ya, bukan kitab aku gitu kan. Terus jangan-jangan ini tipu daya nih gitu, yang membuat aku kok ada rasa sesuatu yang di hatiku tuh gimana gitu loh Mas. Aku nggak bisa ucapkan dengan kata-kata, tetapi hatiku tuh tersentuh banget gitu. Kayak apa ya Mas? Pokoknya ketonjok banget deh gitu. Ingat nggak ayat apa? Gitu. Nah, itulah yang membuat aku mencari tahu akhirnya. Ayat apa gitu? Iya, apa sih gitu kan? Itu tuh surat apa gitu. Terus kalau di Alkitab kan beda ya Mas, gitu. Kita paham lah. Tapi ini apa gitu. Nah, kemudian dia buka pintu, terus akhirnya kami interaksi. Terus saya tanya, maaf Pak, tadi itu Bapak membaca apa sih gitu? Oh, itu adalah salah satu ayat suci yang kebetulan itu favorit saya Bu, gitu. Terus aku tanya, surat apa itu? Ar-Rahman. Oh. Ar-Rahman. Terus aku kembali ke niat aku bahwa maaf Bu, saya nggak pakai ini. Jadi kemarin Ibu kasih saya nggak pakai ini, saya ingin kembalikan ke Ibu. Oh nggak apa-apa Bu Amoy, disimpan saja. Siapa tahu nanti ada temannya Bu Amoy gitu, datang ke rumah. Terus nggak mau lah intinya. Ya sudah, aku bawa lagi. Tapi semenjak hari itu, semenjak sore itu kayak aku tuh terbayang-bayang gitu Mas. Itu kata-kata tuh ayat-ayat suci itu tuh terngiang-ngiang terus sama aku, membuat aku dari detik itu beberapa hari ke depan tuh nggak tenang hidup aku, sampai di satu titik aku datang lagi, aku tanya, Pak, ada apa dengan saya? Sakit. Iya, saya nggak tahu nih Pak. Saya nggak tahu Pak, ada apa dengan saya? Saya nangis, tapi saya nggak tahu apa yang saya tangisi gitu kan. Saya terenyuh, tapi saya nggak tahu apa sih makna yang tersirat gitu loh. Dari kejadian itu tuh, semenjak kejadian itu, Pak, saya tuh nggak tenang hidupnya. Akhirnya beliau menyampaikan, mungkin ini yang dinamakan undangan Bu. Bu Amoy mendapatkan undangan yang tidak semua orang mendapatkan undangan itu. Undangan dari siapa Pak? Saya bilang. Ya dari Sang Maha Pencipta. Dari Sang Maha Pencipta. Yang menciptakan Ibu, menciptakan saya, menciptakan isi bumi, menciptakan langit. Saya masih
masih nggak bisa, belum itulah, belum paham. Intinya dari Sang Maha Pencipta. Momen itulah yang membuat aku merasa tidak nyaman gitu kan, gelisah hidup aku gitu. Momen itulah yang membuat akhirnya aku login. Dari momen itu memutuskan menjadi seorang muslim, ada spare waktu berapa lama misalkan atau lah? Kurang lebih ada mungkin 1 bulanan lah. 1 bulan semenjak aku bertemu pertama kali oleh bapak tersebut di jalan. Gitu. Keyakinan bahwa 3 dalam 1, 1 dalam 3 itu ya. Ternyata tidak ada. Gitu. Ini kan proses ya. Proses. Jadi awal-awal aku login ke Islam itu aku belum tahu, Mas. Tapi kemudian aku banyak belajar, ya kan, mencari komunitas-komunitas. Nah, setelah proses pembelajaran itulah, rasa keingintahuan aku itulah, disitulah aku baru bisa mendalami seperti apa Islam itu. Gitu. Islam itu apa? Terus, tetapi perjalanan aku untuk menemukan yang seperti sekarang aku di posisi ini, Mas, itu bukan main, Mas. Gitu. Jadi aku tidak mendapatkan pertentangan dari keluarga, gitu, nggak ada. Tetapi itu justru terjadi oleh diriku sendiri. 1 tahun setelah aku login itu, ekonomi aku dibenturkan kembali. Jadi pada saat aku login, itu kan aku amat sangat ya, titik terendah aku. Tapi begitu aku masuk Islam, itu alhamdulillah tuh, Mas. Mulai itu. Allah kasih kenikmatan dunia ya, dunia. Aku udah bisa lagi beli mobil, beli kendaraan. Kembali lagi, Mas. Yang hilang dulu kembali. Gitu. Tetapi justru saat aku diberikan kenikmatan dunia, justru membuat aku tergelincir lagi ke kehidupanku, iya, ke kehidupan aku yang seperti dulu sebelum aku login, gitu. Di situ mulai aku agak tidak lagi, maksudnya jarang gitu kan, ke majelis taklim gitu ya. Nah di situ tuh mulai itu, Mas. Jadi ternyata memang salah satu ujian aku adalah dunia. Justru begitu Allah kasih aku kenikmatan dunia, nah akunya nggak kuat, tergelincir kembali. Saudara-saudara di luar ya, nonis ya, itu belum secara kafah. Secara apa istilahnya ya? Iya, belum secara kafah mengikuti isi Alkitab. Gitu. Jadi kalau menurut aku ini login ke Islam itu karena aku, istilah katanya tuh naik kelas gitu loh, Mas. Karena Isa Al-Masih itu kan nabi nih. Gitu kan? Dari zamannya Nabi Adam itu agamanya kan Islam. Tauhid ya? Agama tauhid. Ketauhidannya, ya kan? Walaupun mungkin tata cara dalam penyembahan ya, menyembah Tuhannya pada saat itu berbeda-beda gitu. Syariatnya ya. Nah, pada saat itu Nabi Isa ini kan juga, jadi ada loh, aku lupa ya, Nabi Isa beserta ke sahabat-sahabatnya, dia maju 1 langkah gitu kan, dia memimpin peribadatan pada saat itu. Itu baru aku tahu bahwa oh ternyata Nabi Isa itu melakukan sholat. Beliau menjadi imam. Itu kan setelah aku login kan. Setelah aku memperdalam Islam itu seperti apa gitu. Terus para sahabat-sahabatnya kan mengikuti beliau. Gitu. Terus aku pernah juga membaca, aku saat itu belum bisa baca Arab ya, bahasa Arab ya. Yang aku baca hanya arti gitu. Pada satu surat itu, aku nggak tahu surat apa, Allah itu menegur gitu, menegur Nabi Isa. Apakah engkau pernah mengaku bahwa engkau adalah Tuhan gitu, gitu kan? Terus
Nabi Isa berkata tidak pernah Allah Nabi Isa itu mengaku saya itu Tuhan gitu. Gak pernah, nggak ada Mas dalam itu. Jadi itu ternyata selama ini doktrin ya. Doktrin. Jika banyak sih Mas, sebenarnya bukan saya aja ya. Mungkin teman-teman mu'alaf yang dulu gitu bertanya kepada romo atau pastor atau pendeta gitu, mengapa gitu, why, itu ya pastilah sama lah ya. Sama jawabannya. Udah klise lah, klise. Pertanyaan itu jawabannya pasti klise. Ya. Kalau perjalanan spiritualnya nih, ketika perpindahan ke Ciamai dari agama yang dulu Katolik ke Islam itu, tantangannya apa aja? Tantangan yang dihadapi oleh Ciamai ini, selain yang tadi disebutkan. Dahsyat Mas. Jadi kalau teman-teman itu tantangannya before, kalau saya after. Setelahnya. Setelah. Saat itu aku pernah ikut satu taklim ya, majelis taklim lah, majelis ilmu. Itu masih tahap proses pendalaman ya Mas, karena masih banyak tuh di pikiran aku tuh why. Kenapa tuh diisi kepala aku tuh banyak banget. Di satu masa aku datang ke majelis taklim. Pada saat itu sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Aku angkat tangan kan. Aku bertanya, menurut aku pertanyaan aku itu belum klik gitu loh. Di hati, terus di pikiran aku belum ngeklik. Kemudian aku bertanya kembali. Terus bertanya kembali gitu. Jadi terjadilah interaksi lah gitu loh. Itu menurut saya sih interaksi ya Mas. Antara guru dengan murid gitu kan. Tapi mungkin aku tidak mau menyalahkan ya. Maksudnya ada beberapa guru yang mungkin tingkat kesabarannya mungkin belum nemu pada saat itu. Jadi pada saat itu justru aku dikatakan jangan menjadi murid yang pembangkang pada saat itu. Nah, detik itu aku menganggap kok Islam kayak gini ya gitu. Kok guru kayak begini ya gitu. Saya itu sedang bertanya, saya itu sedang mencari tahu gitu kan. Ingin memperdalam gitu, tapi kok tidak mendapatkan dukungan gitu. Di saat itu aku belum menemukan komunitas. Jadi circle-nya belum dapat ya? Belum Mas. Belum. Kalau dari ini kan masih tentang tantangan ya. Kalau tadi ketika proses perpindahan Ciamai dari agama yang dulu dan yang sekarang itu, keluarga itu gimana? Dari keluarga sendiri, keluarga besar. Keluarga aku masih Katolik sampai detik ini. Ketika mendapati informasi bahwa Ciamai itu masih Islam gitu, mereka tuh reaksinya gimana? Marah kah? Mempersilakan atau apa? Atau ada kan keluarga tuh memutus ininya gitu. Iya. Ciamai gimana? Pada saat saya itu memang melarikan diri Mas. Prosesnya melarikan diri. Kenapa? Jadi saya, terang-terangan. aku merasa gini. Pada saat aku ada, keluarga aku semuanya mendekat lah. Tapi pada saat aku sedang di posisi yang kurang menyenangkan, kurang nyaman, itu nggak ada, gitu kan. Jadi makanya kenapa aku hijrah jauh, gitu. Hijrah jauh. Salah satunya adalah menghindari saudara-saudara, menghindari keluarga, gitu. Pada saat itu aku juga sempat lupa gitu kan bahwa aku punya, ternyata aku masih punya satu peninggalan lah gitu ya, ada rumah gitu. Nah pada saat itu mamaku masih ada. Ya mamaku yang aku bilang aku mau pergi jauh nih dari sini, karena dari Pak Ustadz tersebut, ayah angkat aku itulah yang bilang aku nggak bisa tinggal di sini. Kamu harus hijrah. Hijrah itu apa? Aku bilang, hijrah itu apa Pak? Pindah jauh. Saya pindah kemana Pak? Saya bilang, ke Tanah Jawa. Dari Sumatera itu dari? Iya, ke Tanah Jawa.
Nanti kamu di sana akan menemukan kehidupanmu yang baru. Aku dibekali uang pada saat itu. Dia bukan saudara, dia bukan keluarga, dia bukan kerabat. Aku dibekali uang sama beliau 250 juta. Iya. Padahal bukan saudara. Bukan siapa-siapa saya. Aku kembali datang ke Bogor. Aku ingat aku masih punya rumah, Mas, pada saat itu. Gitu. Ya, uang bekal itulah yang aku pakai untuk renovasi rumah. Kembali lagi di awal dulu, bahwa surat Ar-Rahman. Jadi sekarang ini kalau aku mau mengeluh gitu kan, aku langsung tuh terngiang tuh. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Jadi pada saat aku mau mengeluh gitu ya, berkeluh kesah gitu, kenapa sih gitu? Kenapa ya Allah gitu? Masalah tuh bertubi-tubi gitu kan? Kadang-kadang aku mendapati satu masalah gue belum selesai nih. Lu udah kasih lagi masalah lain gitu loh, Mas. Tapi teman-teman aku yang lain itu jauh di bawah aku, Mas. Lebih parah ya. Lebih parah. Gitu. Tapi ya itu. Surah itulah yang sampai detik ini tuh membuat aku jadi malu kalau aku tuh mau ngeluh gitu. Aku menganggap gini, selama ini ya, sebelum aku memperdalam, Mas. Memperdalam terus mencari lagi, menggali lagi, sampai detik ini aku tidak pernah berhenti untuk belajar, Mas. Makanya aku ada yang mengatakan bahwa aku itu kayak kutu loncat di setiap komunitas mualaf, lu ada Moy gitu, ya kan? Ya memang itulah, itu saya, iya. Sampai detik ini saya masih mencari. Bahkan sampai detik ini juga saya masih ikut pembinaan. Ada di mana pembinaan saya datang, nggak pernah malu. Gitu loh, Mas. Membentuk circle tadi ya, supaya dapat komunitas muslim. Betul. Nah, pada saat aku 1 tahun itu, aku sempat down, Mas. Down banget. Almarhum, pada saat itu masih ada yang namanya HBMI, Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia. Itu almarhum Om Syarif. Itu adalah papa. Aku anggap beliau adalah papa angkatku. Dari beliau lah, pada saat aku terombang-ambing bukan di lautan lagi, tapi di samudra gitu ya. Nggak ada, Mas. Nggak ada tuh orang yang memegang aku, paling tidak melemparin aku, apa ya, pelampung ya. Pelampung. Nggak ada, Mas. Jadi sempat aku udah sempat mencoba untuk memakai hijab gitu kan. Berproses ya, Mas. Sampai di satu titik itu aku udah nggak percaya lagi. Nggak percaya aku sama Islam. Apalagi orang-orang Islam. Karena aku tidak melihat rahmatan lil alamin. Katanya, iya pada saat itu, katanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Di mana rahmatan lil alaminnya? Ternyata sekarang? Sekarang Masya Allah, Mas. Ternyata circle itu menentukan arah dan langkah kita. Mau gue bawa kemana langkah gue ini? Itu adalah circle. Disitulah penting sekali komunitas. Setelah hijrah harus memilih komunitas yang mendukung ya. Harus punya komunitas. Pada saat kita terombang-ambing, paling tidak ada yang pegangin kita loh. Yang mengingatkan lah ya. Betul. Ada yang megang kita, ada yang, oh Amoy lagi butuh pelampung nih, dia terombang-ambing, dilempar pelampung. Komunitas, Mas. Gak bisa. Kamu mau belajar sendiri, kamu cari sendiri. Ibarat katanya gini, saya ini anak baru bisa berjalan, masih ngerambat-rambat, ya kan, Mas? Kemudian kamu belajar dengan majelis taklim yang mereka udah, ya apa ya, kayak kita belajar mobil, gue baru gigi 1, kadang mati di jalan gitu kan, mati lagi di jalan. Lu masuk di satu komunitas yang mereka udah gigi 5 gitu. Lu nggak bisa, lu kedodoran nanti, keteteran, lu nggak bakalan bisa ngimbangi. Jadi carilah circle, carilah komunitas yang sama-sama masih di gigi 1. Biar selevel ya. Nah, jadi kita memantaskan diri kita.
Jadi ngejarnya nggak terlalu jauh juga. Kejarnya nggak kedodoran elunya gitu. Nah itu yang salah kepada aku pada saat itu. Iya. Dari pengalaman-pengalaman hidup aku, dari pengalaman-pengalaman hidup adik-adik aku gitu ya. Di situ aku kemudian ajak duduk bareng. Aku bilang bahwa gini, kan di agama kita itu gini Mas, aku tidak mau jadi orang yang bakhil, jadi orang yang pelit, gitu kan, sedekah, ya kan? Karena apa ya? Maksud aku tuh kita itu nih hidup ini nih ada take and give gitu, ya kan? Take and give. Mau di mana aja, mau dari sisi manapun gitu, ya harus ada take and give-nya. Jadi pada saat kita menerima, gitu kan, sesuatu dari Allah, entah itu kenikmatan, entah itu dalam kesempitan gitu kan, ya harus ada yang keluar, ada yang masuk, harus ada yang keluar. Nah, pada saat itu aku memang tidak punya Mas, tidak punya dari sisi materi ya, aku nggak punya Mas. Tapi aku punya sedikit ilmu yang aku pernah dapat. Dan itu berguna untuk dakwah. Itulah yang aku pakai gitu. Karena ada satu hadis yang berkata bahwa jadikanlah dirimu bermanfaat untuk banyak orang. Yes, itu. Kemudian barang siapa memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Itu sebenarnya kan hukum tabur tuai ya Mas. Kalau dalam Islam ya gak ada karma ya, maksudnya siapa yang berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali kepada diri sendiri. Iya. Aku tidak menyebut karma, tidak. Ya, tapi aku menyebutnya tabur tuai. Jadi apa yang kau tanam ya itu akan kau petik. Kalau kita menanam bibitnya itu unggul, pasti hasil panennya juga buahnya yang bagus-bagus. Bagaimana caranya? Supaya aku bisa mendapatkan buah yang baik, best of the best lah gitu ya kan. Ya maka aku harus berusaha cari satu, gimana nih agar lahan aku ini bisa subur, ya kan. Itu pertama loh, gue punya bibit, tapi kalau lahan gue tidak mendukung, bibit unggul ini tetap akan gagal, ya kan. Nah, di satu sisi ilmu yang aku punya, ilmu yang aku dapat, gimana sih bisa bermanfaat gitu Mas. Makanya dengan mungkin dibilang nekat. Buat saya kalau gua nggak nekat, so kapan gua mau bisa bergerak? Ya itu Mas, saat aku terombang ambing itu, aku sempat tidak lagi pakai hijab, ya. Jadi kegalauan aku itu udah stadium 4 lah. Udah gitu, udah mau nyaris aja gitu ya. Nah, aku bertemu dengan almarhum Om Syarif gitu sebagai papa angkat aku. Dari beliau lah, beliau sangat-sangat peduli. Dia sampai selalu telepon aku anytime. Moy, bla 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 bla, Moy gitu. Dari beliau lah wasilahnya gitu. Sampai akhirnya aku dipertemukan oleh almarhum Ko Steven. Jadi sertifikat mualaf aku itu dari beliau. Ko Steven almarhum ya, MCI. Masya Allah. Semoga Allah merahmati beliau ya. Amin ya Allah, amin. Baik. Amin ya Rabbal Alamin. Saat itu saya pernah keluar dari rumah, dari rumah saya sendiri. Keluar dari rumah saya sendiri karena masalah hutang. Masalah hutang. 2018 entah lupa bulannya, aku bertemu dengan salah satu ustadz boleh aku sebut ya? Itu dari Dompet Duafa. Pertama kali bertemu itu aku sudah aktif tuh Mas di komunitas. Di pembinaan itu ya? Iya, di komunitas itu, di komunitas mualaf yang ada di Bogor. Dan kebetulan komunitas mualaf itu pendirinya termasuk saya.
Jadi saya ingin mengumpulkan teman-teman mualaf di Bogor ini agar punya wadah, punya tempat untuk belajar, gitu. Waktu itu salah satunya saya, Anne, satu lagi saya lupa. Kami bertiga. Itu, udah kita buat yuk. Gimana kalau namanya itu karena kita posisinya di Bogor gitu kan, kita bikin mualaf Bogor gitu. Walaupun legalitas kita nggak punya. Yang penting komunitas dulu. Komunitas. Saya kumpul bersama teman-teman yang memang saat itu ingin memperdalam tentang agama Islam. Bahkan ada beberapa juga salah satunya di situ aku bertemu dengan Hansen pada saat itu gitu, yang dia juga sebenarnya ya bagus juga gitu, bagus. Ya dari situlah Mas saya bertemu dengan salah satu ustadz di Dompet Duafa. Nah pada kejadian itu aku ada hutang piutang yang tidak tersentuh. Jadi aku gak bayar-bayar tuh Mas, ya kan, sampai aku akhirnya terusir dari rumahku sendiri. Kemana aku harus pergi? Pada saat itu keluar dari rumah itu aku cuma taunya Masjid Raya Bogor. Jadi aku stay di situ, aku bawa cuma baju-baju dan anak-anak. Anakku tuh tiga-tiganya keluar kami. Bahkan mamaku juga keluar. Aku gak tahu Mas, saat itu aku mau kemana. Aku cuma bilang, Tuhan, aku yakin Engkau itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka aku butuh rasa kasih dan sayang-Mu. Detik ini juga. Akhirnya? Saya cuma begitu. Saya nggak tahu Mas, pada saat itu saya cuma scroll aja. Saya cuma scroll aja, saya nggak tahu saya harus berbuat apa dan saya harus minta tolong ke siapa. Pada saat itu berhenti satu nama di HP saya itu, Ustadz Fajar. Beliau dulu mudir di pesantren mualaf Dompet Duafa. Saya telepon beliau. Malam Mas, kejadiannya itu jam 1. Ustadz, saya sekarang gak punya tempat tinggal. Saya dan ketiga anak-anak saya di selasar masjid. Di mana, Ci? Terus, Ci, pokoknya malam ini juga Ciamoy berangkat ke pesantren. Ada pondok pesantren dulu masih ada Mas. Di Bintaro. Di Bintaro, di Lot 9. Di situ saya bilang saya nggak punya uang Ustadz. Ciamoy nggak usah khawatir, Ciamoy diam di situ. Saya akan order pada saat itu taksi online gitu kan. Malam itu datang taksi online, cari nama saya berangkat sampai di Bintaro. Saya tinggal di pondok pesantren tersebut. Wisma itu ya. Wisma Mualaf. Wisma Mualaf. Dan itulah saya melihat di situ jawaban yang saya selalu teriakan pada saat itu kepada Tuhan saya, gitu kan. Katanya Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Tunjukkan rasa sayang, tunjukkan kasih-Mu kepadaku. Kalau kau benci kepadaku karena perbuatanku, karena kemaksiatanku, kau lihat ketiga anak-anakku. Begitu besarnya Ustadz Fajar perhatiannya kepada aku dan keluargaku. Dari Dompet Duafa ya? Dari Dompet Duafa. Sampai itu ruangan khusus beliau. Beliau keluar dari kamar itu, beliau sudah persiapkan itu nanti Ciamoy dan keluarganya akan tinggal di kamar saya. Bukan main. Semoga Allah menjaga beliau dimanapun beliau berada. Jadi saya sempat mondok di Wisma Mualaf, Dompet Duafa. Berarti jebolan Wisma Mualaf juga. Jebolan. Jadi dari situlah Mas. Maksudnya ya istilah kata tuh saya mengabdi lah gitu ya. Jadi pada saat di situ tuh ustadz-ustadz di situ ya saya masak gitu kan Mas. Ya pokoknya pengabdian lah, pengabdian. Tapi banyak ilmu yang saya dapat di situ. Kalau kemarin itu saya mendengar informasi bahwa Ciamoy itu membentuk sebuah lembaga gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya apa latar belakangnya, terus tujuannya apa kan gitu. Apa mungkin karena berdasarkan pengalaman gitu ya. Jangan sampai lah ada mualaf nanti nasibnya kayak saya gitu ya. Iya. Sampai
terusir dari rumah sendiri gitu ya. Apa sih latar belakangnya Cik Amel itu mendirikan sebuah lembaga, dan tolong dikenalkan pada sampingan cerdas lembaganya apa sih gitu. Aku mendirikan satu yayasan namanya PAMI. Amin. Persaudaraan Al-Ihsan Mu'allaf Indonesia. Di situ aku menaungi teman-teman mu'allaf gitu. Kami mengadakan pembinaan pembinaan rutin untuk teman-teman mu'allaf. Awalnya hanya wilayah Bogor saja, tetapi kami juga membuka untuk di luar wilayah Bogor. Sekarang teman-teman mu'allaf yang berada di Jabodetabek, alhamdulillah ikut pembinaan. Apa aja di PAMI. Paling awal sekarang ini kita yang penting satu adalah tauhid. Tidak ya? Iya, itu yang penting buat aku. Menurut saya ya, yang terpenting adalah tauhid. Bagaimana kamu dalam posisi yang terombang-ambing gitu kan, dalam kondisi, pada saat kita mendapati satu masalah, jangan cuma ucapan gini ya, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar yang kayak mana? Sabar doang, gitu kan? Nothing do anything. Berarti harus ada langsung praktek lapangannya apa ya gitu ya? Iya, karena itu loh Mas. Jadi karena memang pengalaman pribadi aku sendiri, jadi aku sekarang ingin menjadikan teman-teman mu'allaf itu teman-teman mu'allaf yang cerdas. Jangan cuma kamu duduk, dengerin guru berbicara, selesai, pulang. Gitu. PAMI, salah satunya visi dan misinya adalah menciptakan duta-duta mu'allaf. Yang nantinya setelah kamu ikut pembinaan mu'allaf, kamu juga akan bisa menularkan ilmu yang kamu dapat di PAMI. Bisa diestafetkan ya? Iya, jadi estafet ilmu kan Mas? Gitu loh. Selain ilmu ada mungkin kemandirian ekonomi atau apa ada? Ada. Apa contohnya? Ada contohnya sampelnya. Satu, teman-teman mu'allaf kami itu, pembinaan-binaan kami itu di PAMI itu ada yang pinter masak. Ada yang pinter masak. Kalau ada acara nih di PAMI, contoh di PAMI kita mau mengadakan kajian nih. Nah, ada makan siang kan Mas. Nah, itu makannya kita suruh mu'allaf binaan kita yang ayo masak. Terus pada saat pembinaan besok teman-teman mu'allaf, Ci, aku besok bawa ini ya, bawa puding ya, ada yang bawang goreng ya, ada yang macam-macam Mas gitu. Macam-macam, jualannya mereka macam-macam. Nah, itu yang kita sedang kembangkan. Nah, salah satunya kemarin itu saya dapat satu ilmu cara membuat bunga. Dari stocking, ya, atau dari kawat bulu. Nah, itu salah satunya Mas. Ini buat ngadis surat apa disempelin aja? Divariatkan ya? Iya, jadi ini kayak gini nih gitu ya Mas. Nah, ini hasil dari teman-teman gitu. Kenapa nih gelas botolnya nih kita pakai botol-botol bekas gitu ya? Ya karena memang modal ya, dari biaya gitu. Jadi kita pengen teman-teman itu punya satu keahlian gitu. Dengan ini kan nanti bisa kita jual Mas, gitu kan. Nanti berapa modalnya gitu. Kamu jual ini umpamanya 50.000. Kalau kita jual 50.000, kamu udah dapat belum keuntungannya gitu. Nah, nanti modalnya kita kembalikan kepada mu'allaf. Nah, sisanya, keuntungannya kita bagi dua. Nah, sebagian untuk si mu'allaf tersebut, sebagian untuk dakwah kami di PAMI. Begitu Mas. Tadi apa singkatan PAMI tadi? Persaudaraan Al-Ihsan Mu'allaf Indonesia. Al-Ihsan itu nama apa ya? Al-Ihsan itu kebetulan iya, tetapi di situ tuh ihsan kan, ahsan gitu, sebenarnya dari ahsan. Jadi kita mau itu teman-teman mu'allaf itu juga sebelum belajar tentang banyak ilmu gitu, adabnya dulu. Oke. Sekarang kan tadi ada pembinaan akidah, terus ada pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Iya. Cuman tentu kalau ngadain acara-acara ada operasional dan sebagainya. Betul. Dari mana? Ada pendananya khusus atau gimana? Iya, kebetulan saya itu melibatkan
satu guru ya di wilayah Cibinong, karena memang kan sekretariat kita juga di Cibinong. Gitu, itu ada Habib Amri gitu ya, dari beliau. Terus kalau kita mau mengadakan acara-acara seperti kayak pembinaan itu kan kita juga butuh modal ya Mas gitu ya. Kadang-kadang jemaahnya beliau gitu. Terus pun dari banyak donatur-donatur yang kita hubungi masih personal gitu. Iya, masih personal kayak gitu Mas. Kalau ada sahabat ngaji cerdas mungkin pengen ikut juga berkontribusi gitu ya. Iya. Ikut pembinaan. Iya. Ada PAMI tadi ya, Persatuan Al-Ihsan Mu'alaf Indonesia. Iya. Itu gimana sih caranya? Boleh, datang saja. Kita ada sekretariat kita itu di Masjid Besar Al-Ihsan. Iya, Masjid Besar Al-Ihsan Cirimekar. Oh, Cirimekar. Cibinong ya? Di Cibinong. Ya, jadi aku sih berharapnya gini. Mu'alaf binaan PAMI nantinya akan bisa menjadi duta juga, duta mu'alaf. Karena aku kepinginnya binaan-binaan PAMI ini menjadi mu'alaf yang cerdas. Gitu loh Mas. Cerdas, mandiri, fight, gitu, kuat, gitu loh. Nggak ada lagi tuh mu'alaf yang banyak keluh kesah, masukin proposal ke lembaga-lembaga badan-badan amil zakat. Gua nggak mau yang kayak gitu. PAMI ini secara legalitas gimana? Apa sudah gabung di asosiasi apa? Enggak. PAMI alhamdulillah dari legalitas kami sudah punya. Kemenkumham sudah berdiri Mas gitu ya. Memang sih masih seumur jagung lah gitu ya. Kurang lebih setahun lebih. Gitu. Kenapa sih gitu kan aku buat gitu? Karena memang pengalaman gitu. Jadi karena dulu gitu loh. Zamannya dulu aku login ke Islam gitu kan, menjadi seorang mu'alaf yang terombang-ambing, mencari guru, mencari pembinaan gitu kan. Makanya kayak kutu loncat gitu kan. Nah, itu semua ilmu-ilmu yang aku dapat dari sebanyak lembaga-lembaga mu'alaf yang aku pernah datangi untuk belajar di situ, itu aku combine lah. Di yayasan. Di yayasan aku, di PAMI ini. Kalau ada mu'alaf daerah Bogor, Jabodetabek juga main ikut pembinaan juga, bagaimana caranya itu? Welcome. Ada kontak atau website atau apa? Ada. Nanti silahkan hubungi kontak saya nanti di bawah ini gitu. Untuk teman-teman yang sekiranya memang belum login, kemudian dia mau mencari tahu seperti apa sih Islam itu, gitu ya, ingin konsultasi, ingin sharing gitu kan, monggo silakan. Ikhwan apa deh? Ikhwan dan Akhwat. Nanti disediakan. Ada. Ada. Pembina apa ya, maksudnya pendiri kita juga salah satunya kan Ikhwan ya. Abaib ya. Ya itu insya Allah lah, ilmu agamanya juga sudah nyampe ke Mesir, ke Madinah gitu. Itu salah satu pendiri. Buat teman-teman di seantero jagat, dimanapun kalian berada, baik yang sudah login maupun yang belum, kalau ingin bertanya-tanya, ingin sharing gitu ya, ingin ya berbagi cerita, silahkan hubungi kami. Kami berada di Cirimekar, di daerah Cibinong, tetapi tidak menutup kemungkinan kami juga yang akan mendatangi teman-teman dimanapun Mas. Free ya? Free, tidak kita kenakan biaya konsultasi or whatever namanya. Bukan free. Debat ya, bukan ya? Nah, saya menghindari perdebatan. Diskusi aja. Diskusi. Iya, karena kan kalau mu'alaf atau calon mu'alaf itu biasanya beda Mas, gitu ya. Pertanyaannya lebih kritis, gitu dibanding yang keturunan gitu ya. Jadi kalau kita ini tanjakan terus tuh kata Ustadz Nababan tuh ya kan. Kalau kita nih mu'alaf ini nih nggak ada yang turunan gitu, semua nanjak. Nah, iya. Jadi kalau nanjak kita nggak pernah tuh. Yang kita injek tuh nggak mungkin rem. Gas terus gitu loh. Belajar terus gitu. Nah, itulah salah satu kenapa saya mendirikan PAMI. Saya mau mu'alaf ataupun calon-calon mu'alaf itu
anytime, anywhere, silahkan. Kita sekarang juga kemarin itu Mas, kebetulan di Bayan, Lombok ya. Nah, ada salah satu rekan kami di sana gitu. Sekarang ini sedang juga mengabdi gitu, Pami. Di kemarin kita sempat berbagi Al-Quran. Terus ada pembinaan juga gitu di sana. Nah, pembinaan kita di Bayan itu ya mu'alaf ataupun yang memang Islam turunan, nggak menutup. Ci, ini dijual nggak, Ci? Ini kan produknya mu'alaf nih. Oh iya, ini kita jual Mas, kita jual. Berarti produk-produk bunga-bunga dari kain ya? Bukan dari kain, ini namanya dari kawat bulu. Oh, kawat bulu. Iya, kawat bulu. Ada juga yang kita buat dari stocking, stocking bunga. Kerajinan tangan teman-teman mualaf. Binaan. Pesan kemana nih? Ada nomor lagi nanti di? Iya, insya Allah silahkan untuk bagi para donatur mungkin ya yang ingin menyalurkan zakat mal, zakat segala macam zakat deh, gitu ya, Mas. Jadi insya Allah kita siap menerima dan menyalurkan. Insya Allah dari potnya ya. Ada, insya Allah, Mas. Kita bisa mempertanggungjawabkan. Ada nanti akan kita kita alirkan kemana gitu ya, dokumentasinya. Insya Allah ada. Siapa? Terima kasih banyak atas sharing. Sama-sama, Mas. Jadi amal jariah ya. Amin, insya Allah, amin. Dan menularkan kebaikan-kebaikan. Amin, amin. Selanjutnya. Amin. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasinnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.